Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mahasiswa jurusan HKI semester 3. Hari ini tanggal 23 September 2021, hari Kamis ya. Kita kembali bertemu dalam perkuliahan untuk pertemuan yang keberapa? Ketiga ya. Pertemuan ketiga dengan materi kedua, yaitu mengenai rukun pernikahan. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan ya bahwa untuk perkuliahan kali ini saya mohon maaf karena hanya bisa saya kirimkan video saya, tidak dengan Zoom meeting secara langsung karena kendala sinyal ya. Terus terang beberapa hari ini, mungkin sekitar hari Senin, sejak hari Senin tuh sinyal di wilayah saya di daerah Demak, Jawa Tengah ini mengalami gangguan. IndiHome itu rusak. Sudah hampir berapa hari ini, hampir seminggu, sudah 4 hari ini. Sering mengalami gangguan sehingga berakibat saya terpaksa harus menggunakan provider lain yang bisa mensupport kegiatan perkuliahan. Dan repotnya provider lain itu tidak support dengan situasi seperti sekarang. Maksudnya tidak support gimana ya? Sama error juga akhirnya. Kemarin tuh saya online langsung, tapi sering putus-putus di tengah jalan berhenti, di tengah perkuliahan berhenti, sampai saya kesal, capek gitu. Akhirnya ya sudah, untuk menghindari terjadinya diskoneksi, menghindari terjadinya terputusnya perkuliahan, maka saya putuskan tidak mengadakan live streaming atau mengadakan perkuliahan langsung melalui Zoom meeting. Tetapi saya ganti untuk sementara, untuk hari ini, untuk hari Kamis ini, saya ganti dengan pengiriman video. Jadi hari ini saya hanya mengirimkan video saja. Tapi esensinya sama, apa yang saya sampaikan sama. Dan metode pembelajarannya juga sama. Termasuk nanti akan ada tugas, itu juga sama. Ya. Jadi semuanya sama, hanya beda dari segi langsung dan tidak langsung. Dan karena kondisi ada force major, jadi akhirnya ya sudah tidak live. Sekarang hanya pengiriman video. Oke, baik. Jadi itu ya sekedar informasi dari saya mengenai kenapa saya putuskan untuk mengirimkan video saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi yang ketiga. Pertemuan ketiga untuk materi kedua, yaitu rukun pernikahan. Oke, saya share screen dulu ya. Materi modul saya ini ya. Oke, saya share. Ini dia. Oke, baik. Kita sudah bisa lihat ya. Di sini ada apa itu? Ada modul saya yang nanti di modul ini akan menjelaskan mengenai apa dan bagaimana rukun pernikahan. Oke. Jadi nanti dalam mata kuliah ini, dalam materi kali ini, secara khusus nanti akan saya jelaskan mengenai rukun pernikahan dengan submateri itu ada 2. Kurang lebih itu ada 2. Pertama, menjelaskan mengenai rukun nikah itu apa dan bagaimana.
Kemudian apa saja pandangan ulama mengenai rukun nikah. Dan yang kedua adalah menjelaskan tentang syarat-syarat wali dan syarat-syarat saksi nikah. Itu ya. Oke, baik, kita langsung ke pengertian rukun nikah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tampilkan dulu ini. Kitab Wahba Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman. Ini halamannya ini. Juz 7 ya. Juz Sabi ini ada. Oke, ini dia ya. Halaman 36. Kita lihat. Silakan kalian buka di halaman 36. Dijelaskan itu. Apa maksud, apa pengertian rukun dalam pandangan ulama mazhab. Kita lihat ya. Ini nih, yang ini ya. Ini. Apa itu rukun menurut pandangan ulama? Kita lihat di situ. Ada dua pendapat ini. Pertama mazhab Hanafiyah dan Jumhur yang memberikan definisi tentang rukun. Tapi sebenarnya sama ini. Esensi dari dua mazhab ini sama. Sama-sama menegaskan, mengafirmasi bahwa rukun nikah, rukun itu adalah bagian penting dalam sebuah tindakan sesuatu. Nah, di sini dikatakan oleh Hanafiyah, menurut Hanafiyah rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai'i wa yakunu juz'an dakhilan fi haqiqatihi. Jadi menurut Hanafiyah rukun itu adalah sesuatu yang bisa atau harus ada dalam sebuah tindakan atau sesuatu. Ya, ini wujudus syai'i. Harus ada dalam sesuatu. Tanpa adanya rukun maka sesuatu itu tidak ada. Jadi sangat melekat dalam sesuatu itu. Itu rukun. Wa yakunu juz'an dakhilan fi haqiqati, dan bagian rukun itu melekat dakhilan, menyatu fi haqiqati, dalam hakikatnya. Jadi tidak terpisahkan satu sama lain antara rukun dan perbuatan itu. Contoh, rukun sholat itu apa saja? Misalnya takbiratul ihram. Kedua, membaca Fatihah. Berikutnya apa? Sujud misalnya. Ruku, duduk di antara dua sujud. Kemudian i'tidal, kemudian salam. Itu rukun sholat. Nah pertanyaannya, ada nggak orang sholat tapi enggak takbiratul ihram? Nggak ada. Ada nggak orang sholat tapi tidak baca Fatihah? Nggak ada. Ada nggak orang sholat tapi tidak ruku atau sujud atau mungkin duduk di antara dua sujud? Nggak ada. Pasti orang yang namanya sholat itu mengerjakan takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal dan salam. Itu pasti. Karena apa? Karena perbuatan itu semuanya adalah bagian dari perbuatan sholat. Nah itu rukun namanya. Dan dia tidak bisa lepas. Itu ada di dalam unsur yang ada dalam perbuatan sholat. Nah itu menurut Hanafiyah. Dan sama juga dengan mazhab jumhur yang lain. Kalau kata jumhur, ma bihi qawamu syai'i wa wujuduhu. Katanya jumhur begitu. Wala yatahaqqaqu ilawi, itu sama sebenarnya. Jadi intinya perbuatan rukun atau rukun itu bagian dari perbuatan. Dan tidak bisa lepas satu sama lain. Wala yatahaqqaqu ilawi, ya tidak bisa lepas dari rukun perbuatan ini. Jadi sama intinya. Jadi artinya sesuatu yang melengkapi dan menjadi bagian penting dari sebuah tindakan itu disebut rukun. Jadi itu ya. Nah sekarang bagaimana dengan nikah? Apa saja rukun nikah? Ya pokoknya yang menjadi bagian dari perbuatan nikah itu rukun nikah. Nikah itu apa? Mengucapkan sesuatu
dengan maksud ini menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu pernikahan. Nah, untuk bisa menyatukan niatan tadi itu, maka harus ada unsur rukunnya. Apa saja? Nah, ini dia kata ulama, wal ijabu wal qabulu ruknun bil ittifaqi. Ini dia ya. Kata-kata ini. Lihat. Wal ijabu wal qabulu ruknun bil ittifaqi. Rukun pada dasarnya yang disepakati oleh ulama itu adalah ijab dan qabul. Yang disepakati pasti ada ini, ijab dan qabul. Nah, bedanya sudah berkembang. Kalau urusan yang lain, apa cukup hanya ijab qabul? Menurut yang lain, misalnya menurut mazhab jumhur, itu tidak cukup. Harus ada yang melengkapi. Maka dari itu perbedaan muncul di kalangan para ulama mazhab mengenai rukun nikah. Menurut Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada dua saja, ijab dan qabul. Tetapi menurut mazhab yang lain, jumhur itu ada 4. 1, sirat, yaitu ijab dan qabul. 2, zaujatun atau istri. 3, zaujun atau suami. Wa waliyun, dan 4, wali. Itu unsur rukun. Nah, saya simpulkan ini sekarang. Saya simpulkan dari pernyataan para ulama mazhab. Oke, kita kembali ke modul saya tadi. Coba. Nah, ini dia. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi, yang disebut dengan rukun itu menurut ulama mazhab beda-beda. Pertama, nih kita lihat. Menurut mazhab Syafi'iyah gimana? Yang disebut dengan rukun. Itu rukun ada 5 ternyata menurut mazhab Syafi'iyah. Pertama, calon suami. 2, calon istri. 3, wali. 4, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sirat. Jadi tanpa adanya 5 unsur ini, maka tidak bisa terjadi pernikahan. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Lalu yang berikutnya mazhab Hanabilah, Hambali. Sama seperti Syafi'iyah, tidak ada perbedaan. Lalu yang Maliki, jumlahnya sama, tetapi ada satu unsur yang berbeda. Kalau di mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah tadi itu ada unsur 2 orang saksi. Nah, di mazhab Maliki saksi itu dipindahkan ke syarat. Sedangkan untuk rukun dimasukkan mahar. Nah, mahar ini yang membedakan dengan mazhab Syafi'iyah, yaitu mazhab Maliki. Sedangkan Hanafiyah itu hanya ada 2 tadi sudah dijelaskan, yaitu hanya ada calon suami dan calon istri. Atau dengan kata lain, orang yang mengucapkan ijab siapa? Suami, dan yang menjawab qabul siapa? Istri. Jadi sama-sama ijab dan qabul. Oke, jadi itu ya. Ini kesimpulan yang bisa saya tarik dari pandangan tadi itu yang ada di Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Nah, untuk kali ini dari 5 rukun nikah tadi, saya tidak menjelaskan secara utuh, secara keseluruhan. Saya hanya menjelaskan 2 saja, yaitu wali dan nikah. Untuk calon suami, 2 calon, kemudian calon istri, dan berikutnya sigot tidak saya jelaskan sekarang. Nanti itu akan menjadi bagian dari pembahasan mengenai syarat-syarat nikah. Penjelasannya saya pindahkan ke sana karena tidak, menurut saya kurang urgent untuk dibahas di sini di rukun nikah. Jadi yang dibahas sekarang hanya 2. 1, wali nikah. 2, saksi nikah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke wali nikah ini. Nah, kita lihat syarat wali sekarang. Nah, ini perlu diperhatikan syarat wali. Seorang bisa diangkat, bisa ditunjuk sebagai wali nikahnya seorang perempuan jika wali nasab itu atau wali itu memenuhi persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus laki-laki.
harus wong lanang kata orang Jawa. Tidak boleh wong wadon, tidak boleh. Atau orang perempuan tidak boleh. Wali hanya mutlak menjadi haknya seorang laki-laki, tidak boleh perempuan. Karena itu nanti kalau ada di antara kalian yang bercita-cita jadi penghulu, maka itu hanya proporsinya laki-laki. Yang perempuan tidak boleh. Karena tidak ada penghulu perempuan. Tidak mungkin seorang perempuan menjadi wali bagi perempuan yang lain. Sehingga ide cita-cita menjadi penghulu hanya dimonopoli oleh laki-laki saja. Perempuan tidak bisa. Kecuali itu profil lulusan calon hakim. Nah, kalau calon hakim itu boleh. Ada peluang bagi perempuan untuk mengambil peranan sebagai hakim. Karena fungsi hakim bukan urusan menikahkan atau menjadi wakil pernikahan. Ingat. Tetapi fungsi dari seorang hakim itu bisa lebih luas. Bisa mengadili perkara perceraian, bisa mengadili perkara sengketa warisan, bisa mengadili permohonan dispensasi nikah, bisa mengadili urusan izin poligami, bisa mengadili urusan sengketa wakaf, bisa mengadili urusan perkara ekonomi syariah yang terakhir. Jadi peran perempuan bisa mengambil alih peran hakim, tapi cuma hakim ya, bukan penghulu. Karena itu kaitannya dengan yang tadi ini, syarat wali itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan menjadi wali. Nah, yang kedua adalah harus muslim. Nah, jadi kalau ada seorang bapak murtad atau anaknya yang murtad, beda agama dengan bapaknya, atau bapaknya yang murtad, beda agama dengan anaknya, maka perbedaan agama ini bisa menjadi alasan terhalangnya hubungan perkawinan atau hubungan perwalian dengan orang tuanya atau dengan anaknya. Karena syarat seorang wali harus beragama Islam, tidak boleh yang non muslim. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga harus baligh, harus sudah mukallaf, harus sudah melewati masa pertama pubertas pertama. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah masuk masa haid. Itu ukuran mukallaf atau ukuran baligh. Jadi kalau ada wali masih umur 3 tahun ya nggak sah, nggak bisa diangkat menjadi wali. Itu harus pindah ke wali yang lain. Setelah baligh harus berakal yang keempat. Nah, berakal ini dia tahu otaknya sudah mulai berfungsi dengan baik, sudah berjalan dengan baik. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa membedakan mana hukum yang wajib, mana hukum yang haram. Dia bisa membedakan baik buruk sesuatu. Dia bisa memilah mana yang terbaik dan mana yang terburuk. Nah, itu. Kemampuan ini menunjukkan bahwa dia sudah berakal. Itu syarat seorang wali. Lalu yang kelima itu adil. Maksudnya adil di sini gimana? Apakah wadu'un syai'in fi ghairi mahali? Oh, bukan. Adil di sini dimaknai sebagai seseorang yang mampu menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Dia sholatnya rajin, ngajinya rajin, ibadah lainnya juga rajin. Dan semua ibadah-ibadah yang diwajibkan atau yang disunahkan oleh Allah itu dia laksanakan. Jadi syaratnya harus adil. Kalau tidak adil gimana, Pak? Maka mungkin saja berdasarkan pertimbangan perwalian seorang bapak misalnya, itu bisa dialihkan, diwakilkan kepada orang yang lebih adil. Itu mungkin solusinya. Nah, dan tidak fasik, maksudnya harus adil gitu ya. Nah, jadi itulah syarat-syarat wali yang harus dipenuhi sebelum seorang wali ini bertugas sebagai wali nikah. Wali nikah. Nah, sekarang macam-macam wali nikah. Apa saja macam-macam wali nikah? Itu ada 2 ya.
Pertama wali nasab dan kedua wali hakim. Wali nasab apa maksudnya? Ini dia. Wali nasab adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarga calon perempuan, calon mempelai perempuan. Jadi unsur wali harus dari pihak laki-laki dari perempuan. Dan wali yang menjadi yang harus ada wali itu adalah calon suami, calon istri. Calon suami perlu wali enggak? Enggak perlu, tidak ada. Karena sistem Islam itu menganut sistem patrilineal, ya. Nah, itu wali nasab. Nah, kita lihat di KHI, kompilasi hukum Islam. Pasal 21 disebutkan. Siapa itu wali nasab? Nah, wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok. Nah, ini sudah mulai disebutkan nih. Siapa saja urutan wali nasabnya. Di pasal 21 dijelaskan. Ada 4 kelompok wali nasab itu. 4 kelompok ya, bukan 4 orang, tapi 4 kelompok. Nah, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Nah, ada 4 kelompok. Nah, 4 itu apa saja? Nah, ini dia. Sengaja saya tutup ya, ini ada pertama, kedua, ketiga, keempat itu saya tutup. Maksudnya apa? Karena ini akan saya jadikan tugas ya. Nanti akan ada tugas yang salah satu tugasnya adalah menjelaskan apa isi dari yang 4 ini. Di sini ada sebenarnya, tapi saya tutup. Nah, silakan kalian cari. Nah, itu dia ya. Kelompok wali nasab yang ada 4. Nanti silakan yang lainnya bisa dibaca ini. Ini berkaitan dengan aturan mengenai wali nasab. Oke. Kemudian di pasal 22 juga dijelaskan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad nikah jika walinya itu menderita sakit atau menderita gangguan tunawicara, tunarungu atau uzur, bisa diatur. Sini ada aturannya ya. Pasal 23. Nah, ini baru yang pasal 23 mengenai wali hakim. Nah, tadi itu kan wali hakim. Nah, apa itu wali hakim? Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, sekarang saya tanya, siapa sebenarnya orang yang diangkat pemerintah dalam konteks di Indonesia? Siapa? Nah, jawabannya diperhatikan. Jawabannya adalah kepala KUA. Jadi kepala KUA lah yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk berperan sebagai wali hakim atau orang lain yang ditunjuk oleh kepala KUA untuk melaksanakan tugas wali hakim. Jadi nanti pengajuan wali hakim bisa diajukan ke KUA. Nanti KUA akan menentukan siapa yang akan menjadi wali hakim pada saat akad nikahnya si A dan si B. Nanti akan ada SK-nya. Entah itu kepala KUA sendiri atau mungkin penghulu yang lain. Yang penting sudah ada keputusan bahwa kepala KUA misalnya karena kesibukan, karena waktu, karena kegiatan lain, bisa mendelegasikan kewenangannya itu kepada orang lain, dalam hal ini penghulu yang lain. Ya. Nah, itu wali hakim. Di Indonesia dikenal sebagai yang berperan adalah kepala KUA. Nah, ini silakan nanti kalian baca sendiri. Ini berkaitan dengan calon mempelai perempuan yang boleh meminta wali hakim. Ini baca aja. Nah, ya. Kemudian saksi nikah. Nah, ini mengenai saksi nikah. Syarat-syarat saksi nikah. Biar cepat lah ya. Ini silakan kalian baca sendiri. Itu syaratnya ada 5. Al-aqlu, wal bulughu, wal hurriyatu, kemudian al-islamu, kemudian yang kelima ayasma'a kalamal aqidaini ma'an.
Fala tasihu syahadatul naimina alladziina lam yasma'a kalamal aqidaini. Itu syaratnya. Sebenarnya sama sih. Dan saya simpulkan di sini nih. Ini dia. Dua orang laki-laki, muslim, balik, berakal, dan mendengarkan ucapan akad atau mengerti maksud akad. Nah, itulah. Oh, ini aturannya di dalam KHI. Silakan dibaca. Pasal 24 sampai 26. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai rukun nikah untuk wali dan saksi dalam pernikahan. Nah, nanti silakan kalian pelajari lagi apa yang sudah saya jelaskan untuk menguatkan. Kalau di sesi Zoom meeting normal itu biasanya saya adakan tanya jawab. Tapi kalau sekarang karena ini hanya rekaman video, kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian kirimkan pertanyaan kalian, kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti silakan ditulis dan nanti mungkin jika ada kesempatan saya akan jawab. Walaupun tidak secara langsung. Itu ya. Dan untuk tugas, nah sekarang tugas ini. Oke. Saya akan tampilkan tugas kedua. Tugas kedua yang akan saya berikan kepada kalian untuk materi pertemuan ketiga kali ini. Oke, bentar, saya tampilkan dulu ya. Tugas kedua. Oke, ini dia. Ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang tadi yang saya sudah jelaskan. Tapi untuk menguatkan saya tampilkan lagi. Oke, baik. Ini dia ya. Tugas 2. Sudah kelihatan ya? Nah, ini dia ya. Inilah tugas 2 yang akan saya berikan kepada kalian sebagai pelaksanaan tambahan dari perkuliahan kita yang ya mencapai 150 menit. Karena tidak mungkin kita kuliah sampai 150 menit, itu terlalu lama, 2,5 jam ya. Maka sebagai kompensasinya saya ganti dengan tugas. Nah, tugasnya yang kedua yang ini nih. Jadi tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama yang harus dijawab itu tadi, yang saya tutup tadi itu ya. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Ini dijelaskan. Apa bunyi dari pasal 21 itu? Sebutkan kelompok-kelompoknya. Apa saja? Nah, yang kedua, jelaskan maksud dari 4 kelompok. Jadi maksudnya itu apa 4 kelompok itu? Misalnya kelompok 1 yang berhubungan dengan sistem kekerabatan. Ini misalnya, sistem kekerabatan matrilineal. Nah, apa itu maksudnya? Jelaskan. Dan berikan contoh. Siapa yang dimaksud itu? Nanti dikerjakan. Nah, proses pengerjaannya sama seperti tugas 1 kemarin ya. Jadi kalian tulis di MS Word atau di Word, kalian diketik di MS Word ya, dan kemudian dikumpulkan. Nah, untuk menguatkan, diingat batas akhirnya itu hari Kamis. Ya ini di sini Rabu, karena ini tugas yang tadi, kelas yang lain. Nah, kalau hari Rabu saya ganti dengan hari Kamis, tanggal 30 September 2021. Pukulnya sama, pukul 8.00. Jadi diingat, tugas minggu depan baru dikumpulkan hari Kamis yang akan datang. Tanggal berapa? Tanggal 30 September. Ingat, 30 September ya. Di sini hari Kamis dan tanggalnya tanggal 30 September. Jamnya sama, jam 8.00 WIB. Kenapa saya kasih jam? Karena setelah selesai, misalnya sudah sampai jam 8 atau jam 8.30 sudah tidak bisa itu, sudah saya kunci. Tugas itu langsung saya kunci karena begitu selesai sampai jamnya, maka tidak bisa kalian mengirimkan lagi karena sudah kunci. Maka dari itu tolong dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu 1 minggu ke depan ini jangan dibuang percuma.
cari tugasnya, kerjakan, selesaikan. Kalau sudah langsung dikumpulkan, jangan ditunda-tunda. Karena khawatir lupa dan nanti karena saking lupanya udah sampai hari Kamis tanggal 29 jam 8 baru sadar, oh iya saya belum ngirim, saya belum masukkan tugas ini. Nah, itu teledor. Kalau kalian sudah melebihi batas waktu yang disediakan, itu saya anggap seperti tidak mengerjakan. Karena itu hati-hati. Sebab kalau nanti tidak mengumpulkan tugas seperti yang ditentukan, maka seakan-akan kalian tidak mengerjakan, bahkan tidak dianggap tidak pernah hadir itu gara-gara itu. Maka itu sangat fatal. Akibatnya apa? Akibatnya nanti di akhir semester nilai kalian tidak maksimal, hanya mengandalkan nilai tugas atau UAS dan UTS. Padahal tugas terstruktur itu bagian dari sumber nilai. Karena nanti kan di akhir selain UTS, UAS juga akan ada sumber nilai berupa tugas terstruktur. Dan tugas terstruktur inilah yang saya ambil dari semua kumpulan tugas-tugas. Yang totalnya ada 7 tugas nanti. Ya. Akan saya akumulasi, saya hitung, dan itu akan menjadi sumber nilai. Jadi itu ya berkaitan dengan tugas. Silakan dikerjakan sesuai dengan aturan. Dan nanti saya ingatkan sama seperti yang tugas 1, tugas hanya dikumpulkan di assignment, bukan di tempat lain, misalnya di WA atau mungkin di Google Classroom juga, tapi di komentar nggak bisa. Saya hanya menilai mereka yang mengumpulkan tugas di assignment saja, bukan di tempat lain. Gitu. Baik, saya kira cukup penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf sekali lagi hanya mengirimkan video ini, tapi insya Allah sebagai ganti dari perkuliahan kita yang di pending karena kendala sinyal yang bermasalah. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.